Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua para siswa Serambi Edukasi dan student milenial yang lainnya. Siang ini kita akan membahas soal pemahaman bacaan TPS. Seperti yang kita ketahui, informasi terbaru dari LTMPT bahwa UTBK kali ini yang diujikan hanya TPS, tidak ada Saintek dan Soshum. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan yang baik dari para siswa semua. Baik, kita mulai pada tahapan ke soal berikutnya. Oke, langsung kita masuk pada soal pertama. Pada soal pertama, saya bacakan dulu soalnya. Penulisan imbuhan yang tepat untuk kata bernomor 1 agar sesuai dengan konteks kalimat adalah imbuhan. Kita lihat nomor 1, ada kalimat yang saya bacakan sebagai berikut. Kegiatan berpikir dapat diklasifikasi menjadi berpikir tingkat rendah atau lower order thinking dan berpikir tingkat tinggi higher order thinking. Yang ditanyakan adalah pada kata bentukan diklasifikasi ini dianggap kurang tepat. Pertanyaannya adalah kalimat mana? Kata mana yang paling tepat? Kita lihat pilihannya. Pada pilihan A diklasifikasi ini dipisah awalan. Ini jelas keliru. Mengapa? Karena awalan selalu bergabung dengan kata dasar. Pada pilihan B ada awalan di dan akhiran kan, diklasifikasikan. Sementara ini yang paling tepat. Tapi kita lihat dulu pilihan C. Pada pilihan C, dipisah, juga keliru. Pada pilihan D, benar, digabung. Tetapi pada akhiran ini ada 2 huruf K. Nah, ini keliru. Jadi cukup 1 huruf K. Sementara yang E juga penulisannya dipisah. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu diklasifikasikan. Untuk nomor 1. Berikutnya kita masuk ke nomor 2. Pertanyaannya, pertimbangkan apakah penulisan nama pada bagian bernomor 2 perlu diperbaiki atau tidak. Apabila perlu diperbaiki, maka ada pilihan B, C, D, dan E. Oke. Kalau dianggap tidak perlu diperbaiki, maka jawabannya A. Maka kita lihat dalam teks. 2. Menurut Heong di sini nama orang, koma, DKK. Oke. Di sini masih ada kekeliruan. Di sini kita menggunakan kata DKK, yaitu singkatan yang terdiri atas 3 huruf itu harus diberi titik di belakangnya. Seperti DKK titik, DST titik, DLL titik. Nah, ini masih keliru. Berarti perlu diganti atau diperbaiki. Sementara penulisan Heong karena nama orang tidak perlu ditulis miring, tapi tetap lurus. Maka kita lihat jawaban yang paling tepat adalah Heong, DKK titik. Ya, yang tepat adalah yang C. Oke. Berikutnya kita masuk ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Imbuhan yang tepat untuk kata bernomor 3 agar sesuai dengan konteks kalimat adalah, kita lihat dalam teks nomor 3, definisi dalam kalimat. Menurut Heong dan kawan-kawan pada tahun 2011 dikatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam kurung definisi sebagai penggunaan pikiran secara luas. Maka kita diminta kapan atau penggunaan imbuhan yang tepat untuk kata definisi ini. Kita lihat dalam kalimat ini kemampuan berpikir tingkat tinggi kemudian diikuti oleh sebagai yang paling tepat adalah didefinisikan. Maka jawaban yang lengkap adalah sebagai berikut. Menurut Heong dan kawan-kawan, kemampuan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai penggunaan pikiran. Maka kita akan menjawab dengan pilihan D. Selanjutnya, kita masuk pada soal 4. Pertanyaannya, kata yang paling tepat
untuk melengkapi titik-titik pada nomor 4 adalah, kita lihat yang mana titik nomor 4. Ya, kalimatnya saya bacakan sebagai berikut. Secara hierarki taksonomi Bloom terdiri titik-titik. Pilihannya atas, dari, oleh, berdasarkan pada. Baiklah, saya jelaskan. Menurut PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penggunaan atau pasangan kata terdiri itu yang paling tepat adalah atas. Oke. Kesalahan pada umumnya oleh masyarakat, para pengguna bahasa, terdiri disandingkan dengan dari. Mengapa salah dengan dari? Karena dari itu mempunyai makna sejak dan asal. Tidak mungkin terdiri sejak atau terdiri berasal. Nah, maka yang paling tepat adalah terdiri atas. Para student milenial semua, yang perlu kalian ketahui adalah dalam soal UTBK TPS, mutlak kalian harus menguasai PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Karena di sana kita bisa banyak belajar tentang ejaan, penulisan kata, tanda baca, penulisan huruf, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya menghimbau adik-adik untuk lebih banyak belajar atau membaca tentang PUEBI. Selanjutnya kita mencoba soal nomor 5. Kita mengerjakan soal nomor 5. Pertanyaannya, pertimbangkan apakah frasa bernomor 5 perlu diperbaiki atau tidak. Oke, lagi-lagi pertanyaannya berkisar tentang ejaan. Inilah yang tadi saya maksud, bahwa para siswa, para student milenial harus menguasai PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan tidak perlu khawatir, PUEBI ini sudah bisa di-download di internet. Kalian bisa mencari dengan keywordnya PUEBI. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita lihat pilihan nomor 5. Nomor 5. Pertimbangkan apakah frasa bernomor 5. Nomor 5. Kita lihat di sini. Terdiri atas 6 level. Dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia yang terbaru, bahwa penulisan lambang bilangan apabila tidak lebih dari 2 kata, maka ditulis dengan huruf. Jadi seharusnya ini ditulis dengan 6 huruf, tulisan 6. Tidak boleh dengan angka. Level itu sama juga dengan tingkat. Nah, berarti harus ditulis dengan 6 tingkat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, 6 tingkat. Oke. Berikutnya kita masuk ke nomor 6. Oke, kita masuk nomor 6. Pada nomor 6, bentuk bunyi pertanyaannya adalah, pada teks di atas, kata yang penulisannya tidak baku adalah. Dengan melihat soal seperti ini, kita tidak perlu melihat teks. Maka kita bisa langsung melihat pilihannya. Kita tahu semua, berpikir itu baku. Yang salah adalah pakai F. Jadi berpikir sudah benar. B, hierarki. Hierarki keliru atau salah. Karena yang betul adalah hierarki. Maka jawabannya adalah hierarki. Sementara identifikasi sudah benar. Sintesis benar, yang salah sintesa. Taksonomi juga sudah benar. Maka nomor 6 ini jawabannya B, hierarki. Karena seharusnya hierarki. Ya, ini kita jumpai dalam kalimat Woolfolk pada tahun 2008, menyatakan peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi mampu membedakan antara fakta dan opini. Pada kalimat ini, kesalahan pertama adalah adanya tanda baca koma. Karena di sini tidak diperlukan tanda koma. Mengapa? Karena setelah subjek langsung predikat. Jadi sudah salah. Kemudian kesalahan berikutnya adalah memiliki keterampilan tinggi mampu membedakan antara fakta dan opini. Koma, membedakan, mengidentifikasi informasi yang relevan. Koma, memecahkan masalah. Nah, di sini seharusnya pakai koma lagi. Dan mampu menyimpulkan. Jadi jawaban yang tepat adalah
penggunaan tanda baca yang kurang. Tanda baca. Kita lihat kurangnya tanda baca pada kalimat, yaitu tanda baca koma. Maka jawabannya tepat adalah B. Selanjutnya nomor 8. Pertimbangkan apakah penulisan frasa dan tanda baca pada bagian bernomor 1 perlu diperbaiki atau tidak. Kita lihat S, D, G, S. S-nya huruf kapital, D huruf kapital, G huruf kapital, S huruf kecil. Maka ini tidak merupakan singkatan. Singkatan dalam arti apabila singkatan tersebut satu kata diwakili oleh satu huruf, maka huruf besar semua. Sementara di sini S-nya huruf kecil, maka seharusnya tidak ditulis huruf besar semua. Maka tulisan yang benar atau kepanjangan dari SDGs adalah, yang tepat adalah Sustainable Development Goals, yaitu dia huruf kecil saja dan tidak miring penulisannya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 9. Pertanyaannya adalah, pertimbangkan apakah penulisan pada bagian bernomor 2 perlu diperbaiki atau tidak. Baik, kita lihat semua. 25, kita lihat 25 di sini ada garis panjang. Ini menandakan, ini tanda baca yang menyatakan tanda pisah. Tanda pisah dalam Puebi digunakan untuk menyatakan hubungan antara atau sampai dengan. Misal, rapat itu berlangsung mulai pukul 10.00 strip atau sampai dengan pukul 12.00. Para pengguna bahasa seringkali keliru menggunakan tanda pisah dengan tanda hubung. Perbedaannya adalah tanda hubung itu hanya satu, lebih pendek. Sementara kalau tanda pisah dia lebih panjang. Maka ini sudah tepat. Dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September 2015. Oke. Kalaupun diganti, bisa dengan sampai dengan, penulisannya pun harus S titik D titik. Sementara pada pilihan A, B, C, D, E tidak terdapat seperti yang saya jelaskan tadi. Maka jawabannya adalah A, tidak perlu diperbaiki karena sudah benar. Nomor 10. Pertanyaannya, pertimbangkan apakah penulisan pada bagian bernomor 3 perlu diperbaiki atau tidak. Kita lihat nomor 3, PBB dalam bahasa Inggris UN, dalam bahasa Indonesia PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Satu kata disingkat menjadi satu huruf, maka semua penulisannya huruf besar semua. Ini sudah tepat, jadi tidak perlu diganti. Maka jawabannya adalah A, tidak perlu diperbaiki. Kalimatnya sebagai berikut. Saat itu, sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul, nama dokumen, nama buku, penulisannya adalah semuanya huruf awal kata itu huruf kapital. Mengalihrupakan sudah tepat. Dunia sudah tepat, D-nya besar. Kita sudah tepat. Agenda sudah tepat. Tahun huruf kapital sudah tepat. 2030 sudah tepat. Nah, kita lihat di sini ada kata untuk yang merupakan kata depan. Maka ini tidak menggunakan huruf kapital. Cukup menggunakan huruf kecil. Pembangunan sudah tepat, berkelanjutan sudah tepat. Maka kita lihat judul yang ini perlu diganti, yaitu U-nya ini harus huruf kecil karena ini menggunakan kata depan. Kita lihat penjelasan mana yang paling tepat dan tidak perlu huruf miring. Kita lihat mengalihrupakan dan tidak pakai tanda petik. Ini tanda petik keliru. Ya, kita lihat. Maka jawabannya tepat adalah hurufnya miring karena judul nama dokumen atau nama buku. Kemudian kata depannya huruf kecil. Maka jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya kita bahas nomor 12. Jangan lupa para student milenial, yang benar itu adalah nomor, bukan nomor. Jadi apabila keluar nanti dalam soal ada pilihan nomor dengan nomor, maka jawaban yang tepat adalah nomor. Selanjutnya nomor 12.
Kesalahan yang terdapat pada kalimat bercetak tebal pada teks di atas dalam kurung selain bagian yang bernomor yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan kaidah penulisan yang efektif adalah, ini kalimatnya yang bergaris tebal, dengan berakhirnya era MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya, titik. Perhatikan ini titik, ini sudah keliru. Mengapa? Kalau kita baca sekali lagi, dengan ada kata dengan, berarti ini menyatakan keterangan. Dengan berakhirnya era MDGs, perhatikan ini ada kata yang ini berarti masih menjelaskan yang di depannya. Berarti satu rangkaian ini semuanya keterangan. Sementara ini langsung titik, berarti tidak ada subjek di sini. Saya ulang. Dengan berakhirnya era MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya, ini masih keterangan semua, tidak ada subjek. Seharusnya ini langsung berlanjut, tidak perlu titik. Dilanjutkan dengan selanjutnya. Nah, ini tidak perlu huruf kapital karena ini melanjutkan. Berarti penggunaan kata selanjutnya ini kurang tepat. Maka kita bisa langsung tahu jawabannya adalah bukan A, bukan B, tetapi C. Ketidaktepatan konjungsi atau kata hubung dan kesalahan tanda baca koma tadi. Ya, maka jawaban yang tepat adalah C. Iya. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 13. Pertanyaannya. Pertimbangkan apakah bagian bernomor 1 perlu diperbaiki atau tidak. Kita lihat nomor 1. Di sini tertulis Desa Lamajang. D-nya huruf kecil. Dalam PUEB, penulisan nama desa, kota, kecamatan apabila diikuti nama daerahnya, maka D-nya ini huruf kapital. Kota Medan, maka K-nya harus huruf besar. Maka ini perlu diganti, maka jawabannya sangat tidak tepat. Kita lihat pilihan yang lainnya. B juga salah. D sudah tepat, Lamajang kecamatan, tapi tidak pakai koma. Karena seharusnya diberi koma sebagai pembatas antara desa dengan kecamatan. D. Desa Lamajang sudah tepat, koma sudah tepat, kecamatan Pangalengan, koma tepat, Kabupaten Bandung tepat. Maka jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya kita masuk nomor 14. Pertanyaannya, pertimbangkan apakah bagian bernomor 2 perlu diperbaiki atau tidak. Kita lihat nomor 2. Disparbut Jabar. Disparbut Jabar. Ini namanya akronim. Akronim adalah bagian dari singkatan yang cara pengucapannya dengan suku kata. Aturan penulisannya yang tepat adalah apabila nama lembaga, maka huruf awalnya saja yang besar. Maka D-nya besar, yang lainnya huruf kecil. Jabar, J-nya besar, yang lainnya huruf kecil. Maka jawaban yang tepat adalah C. Disparbut Jabar. Nomor 15. Kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada nomor 3 adalah, kita lihat, menurut data Disparbut Jabar 2009, pola titik-titik masyarakat di daerah ini adalah dengan keletakan bangunan dari membicarakan tentang bangunan, maka yang tepat adalah permukiman, bukan pemukiman. Maka jawabannya tepat adalah B, permukiman masyarakat di daerah ini. Beda antara permukiman dengan pemukiman. Permukiman berasal dari kata kerja bermukim. Selanjutnya permukiman. Pemukiman berasal dari kata memukim atau tinggal. Permukiman menyatakan tempat tinggal yang lama dan berlangsung terus-menerus. Pemukiman menyatakan makna yang berarti sesaat atau sementara, insidental. Demikian bedanya. Berikutnya kita kerjakan nomor 16. Kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada nomor 4 adalah, kita lihat di sini kalimatnya, pola permukiman masyarakat di daerah ini adalah titik-titik bergerumul, berkumpul, bersatu, berkelompok, bergerombol. Maka dengan mudah kita mendapatkan jawabannya itu berkelompok. Maka ini adalah diksi atau pilihan kata yang tepat pada soal tersebut. Soal nomor 17. Pertimbangkan apakah bagian bernomor 5 perlu diperbaiki atau tidak. Kita lihat nomor 5.
Semi permanen. Kita tahu kata semi ini adalah kata gabung, maka penulisannya harusnya dirangkai. Ini tidak tepat, maka perlu diperbaiki. Dan jawaban yang tepat adalah semi permanen, C. Selanjutnya, nomor 18. Imbuhan yang tepat untuk melengkapi kata bernomor 6 adalah, kita baca dulu kalimatnya, jarak rumah penduduk juga rapat, yang hanya pisah oleh gang atau jalan setapak, yang hanya dipisahkan oleh gang atau jalan setapak. Maka jawaban yang tepat adalah dikan, yaitu A. Selanjutnya nomor 19. Pertimbangkan apakah bagian bernomor 7 perlu diperbaiki atau tidak. Kita lihat di sini nomor 7. Undang-Undang nomor 5 tahun 1992. Ini keliru karena U-nya huruf kecil, seharusnya huruf kapital. Oke, kita lihat perbaikannya. A jelas keliru. B, undang-undang sudah betul huruf kapital, tapi perhatikan nomor ini O-nya huruf kecil. Oke, keliru juga. Kita lihat yang C, ini sudah benar, nomor sudah benar, tapi TH seharusnya THN, N-nya kecil. Oke, kita lihat D, undang-undang, ini U-nya kecil, keliru juga. E, undang-undang sudah benar, NO titik betul singkatan, nomor 5 tahun 1992. Oke, jawabannya paling tepat adalah E. Baiklah, tanpa terasa kita sudah mengerjakan soal yang terakhir untuk saat ini. Saya lihat nomor 20. Pertanyaannya, hal yang harus diperbaiki pada kalimat bercetak tebal di atas dalam buka kurung selain bagian yang bernomor kurung tutup agar menjadi kalimat efektif serta penulisannya sesuai dengan kaidah Puebi adalah, kalimatnya saya bacakan. Di kampung ini hanya terdapat satu bumi adat, yaitu rumah tradisional yang hanya tersisa satu, sedangkan rumah penduduk lain ada yang permanen dan semi permanen dengan material bangunan yang sudah modern. Lihat, penggunaan kata hubung sedangkan di sini kurang tepat. Mengapa? Karena sedangkan ini adalah kata hubung yang digunakan untuk pertentangan. Sementara pada kalimat ini bukan pertentangan. Antara rumah tradisional dengan permanen bukanlah pertentangan. Maka kata hubung yang tepat adalah sementara itu atau penjelasan ada hal lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sementara itu. Baiklah anak-anakku semua, para student milenial, untuk sementara pembahasan pemahaman bacaan cukup sekian. Di lain kesempatan saya akan membahas soal yang sama dan soal-soal yang lainnya. Saya berharap kalian paham. Apabila kalian kurang paham, kalian bisa menghubungi atau mengakses link-link sebagai berikut. Bisa ke Facebook, Instagram, atau WA, atau ke nomor telepon ini, atau bisa langsung datang ke Jalan Karya Wisata, Kompleks Citra Wisata, Blok 2 nomor 8, Medan Johor. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.